wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Karantika dari jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Bapak Dr. Budiman Pata MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Hubungan kecerdasan emosional dengan high adult thinking skill siswa di sekolah. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Pembahasan yang pertama ialah latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa matematika adalah salah satu mata pelajaran yang kurang diminati oleh banyak siswa tentunya, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena matematika sulit untuk dikerjakan ataupun banyak menimbulkan masalah dalam menentukan solusinya. Hanya sedikit siswa yang mampu mengerjakan soal matematika level tinggi dengan baik. Dan orang-orang berpendapat bahwa siswa yang memiliki IQ tinggi, mereka lebih mampu mengerjakan soal matematika dibanding dengan siswa yang memiliki IQ rendah. Padahal, siswa yang memiliki IQ yang tinggi atau kecerdasan emosional yang tinggi, mereka lebih mampu dan lihai dalam mengerjakan soal matematika dibanding dengan siswa yang memiliki IQ yang rendah. Kenapa? Karena siswa yang memiliki IQ rendah ataupun siswa yang memiliki IQ yang rendah, mereka sulit memahami materi dan mengerjakan soal maupun tugas-tugasnya. Sesuai dengan penelitian terdahulu ataupun teori-teori yang dijelaskan oleh para ilmuwan bahwa kecerdasan emosional ini sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan siswa dibandingkan dengan kecerdasan intelektualnya. Dan psikologi pun berkata bahwa kecerdasan emosional ini sangat penting dibandingkan dengan kecerdasan intelektual, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai hubungan kecerdasan emosional siswa dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di sekolah. Pembahasan yang kedua ialah pernyataan masalah dan pertanyaan masalah. Apa sih pernyataan masalah dalam penelitian ini? Hubungan antara kecerdasan emosional siswa dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT siswa di sekolah belum diketahui. Yang menjadi pertanyaannya ialah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa atau HOT ini. Pembahasan yang ketiga ialah tinjauan literatur. Yang pertama, tinjauan konseptual. Yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini ialah keterkaitan antara kecerdasan emosional siswa dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa berbanding lurus dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal maupun pemecahan masalah, dan juga berbanding lurus dengan kecerdasan emosionalnya. Dan sebaliknya, penurunan kecerdasan emosional atau penurunan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa ini berbanding lurus dengan kemampuan pemecahan masalah dan menyelesaikan soal. Sehingga sangat penting bagi siswa untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi ini agar siswa mampu menyatakan pendapat, berasumsi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Sehingga banyak faktor yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini. Salah satunya ialah bagaimana cara guru menyampaikan materi dengan baik. Adapun faktor-faktor lainnya ialah suasana atau kondisi lingkungan yang positif yang membangun emosional siswa hingga emosional siswa sangat stabil. Yang ketiga ialah siswa mampu memanage emosinya dengan baik. Lalu yang kedua ialah tinjauan teori. Yang pertama, kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman, dalam penelitiannya yang berjudul Neurologi dan Psikologi, menjelaskan bahwa jenis kemampuan berpikir yang dimiliki oleh setiap individu terdapat dua, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan rasional. Kecerdasan emosional dikendalikan oleh emosi, sedangkan kecerdasan kecerdasan rasional dikendalikan oleh kemampuan intelektual. Selain itu, menurut Anita E. Wolfe, dijelaskan bahwa kecerdasan memiliki 3 makna. Yang pertama, keterampilan belajar. Kedua, mengembangkan ilmu yang diperoleh. Ketiga, keterampilan yang menyesuaikan diri dengan orang lain dan orang-orang di sekelilingnya. Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emerov yang artinya menggerakkan
atau disebut dengan gerakan mental atau agitasi. Jadi, dari paparan tadi bisa disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupannya dengan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkannya. Atau yang menjadi konsep dasar dalam kecerdasan emosional ini ialah kemampuan seseorang dalam menerima, menilai, memanage, dan mengelola emosi dengan baik. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap kecerdasan emosional seseorang. Salah satunya ialah lingkungan keluarga, karena keluarga adalah salah satu pendidikan yang pertama yang mampu membentuk karakter seseorang dan mengembangkan kecerdasan emosional siswa ataupun seseorang. Dan yang kedua ialah kecerdasan atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill atau HOTS. Menurut Saputra, pengertian dasar HOTS adalah suatu proses berpikir siswa dalam level pengetahuan yang tinggi yang dikembangkan dengan berbagai konsep maupun metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti pemecahan masalah, pengajaran dan penilaian, taksonomi pembelajaran dan taksonomi Bloom. Berdasarkan taksonomi Bloom, tingkat berpikir dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu LOTS dan HOTS. LOTS adalah Lower Order Thinking Skill, terdiri dari 3 aspek. Yang pertama pengetahuan, kedua pemahaman, dan ketiga pengaplikasian. Sedangkan untuk HOTS atau High Order Thinking Skill terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas. Keberhasilan siswa memiliki kemampuan HOTS ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ya kemampuan guru untuk membangun kemampuan siswa melalui pembelajaran konsep, kreativitas, sosialisasi, problem solving, dan penalaran. Pada berpikir tingkat tinggi ini, siswa akan cenderung menggunakan logika dibandingkan dengan penghafalan, sehingga siswa akan mampu menguasai konsep dan dapat memecahkan masalah matematika yang lebih kompleks lagi. Jika guru memberikan metode pembelajaran dengan baik kepada siswa, otomatis siswa akan lebih baik dalam meningkatkan kemampuan HOTS-nya, akibatnya prestasi belajar siswa pun akan meningkat. Pembahasan yang keempat ialah penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anu Rosida Laili mengenai analisis kemampuan penalaran adaptif siswa dalam menyelesaikan soal HOTS ditinjau dari gaya kognitif dan kecerdasan emosional, bahwa dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa siswa yang memiliki IQ yang tinggi, mereka cenderung mampu merespon jawaban dengan baik, menyatakan kembali model matematika dengan baik, menyusun langkah-langkah jawaban dengan sistematis, mengelola argumen, serta menganalisis soal yang diberikan. Dan sebaliknya, bagi siswa yang memiliki IQ yang rendah, mereka kurang mampu merespon jawaban dengan baik, kesulitan dalam menyatakan pendapat, menarik kesimpulan, dan menyusun jawaban dengan sistematis. Desain penelitian yang saya rancang seperti pada gambar berikut. X ini menandakan sebagai variabel bebas, Y ini sebagai variabel terikat. X ini sebagai kecerdasan emosional, sedangkan Y sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sehingga bisa disimpulkan dari gambar berikut bahwa ada keterkaitan atau hubungan antara kecerdasan emosional siswa dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah korelasional non-eksperimen, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah berupa tes, yaitu angket, wawancara, dan studi pustaka. Dan populasi dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas 12 jurusan IPA SMA Negeri X sebanyak N kelas dengan jumlah siswa N. Sampel diambil dengan menggunakan teknik total sampling sebanyak 1 kelas. Lalu instrumen penelitian ini digunakan, yaitu ada 2 tes mengenai tingkat kecerdasan emosional siswa dan tes kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tes ini berupa angket yang mengacu pada 5 indikator, yaitu mengenali emosi, mengontrol emosi, mengenali emosi orang lain,
memotivasi diri dan mempererat hubungan antara dirinya dengan orang lain. Serta untuk tes uraiannya yaitu untuk mengukur kemampuan high order thinking skill siswa, yaitu ada 4 indikator. Yang pertama memahami, kedua mengaplikasikan, ketiga menganalisis, dan mengevaluasi. Untuk mengukur kevalidan instrumen ini perlu adanya uji validitas angket dan uji reliabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Teknik dan analisis data tersebut ialah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Lalu, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini ialah kemampuan high order thinking skill siswa ini dalam pembelajaran matematika dengan kecerdasan emosional lebih baik dipadankan atau dicocokkan dengan hasil, di mana HA ini adanya korelasi positif yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, dan HO atau H0 tidak adanya korelasi positif yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.